Pengadilan Negeri Kabupaten Rokan Hilir Riau akhirnya menjatuhkan vonis hukuman selama 6 tahun penjara terhadap terdakwa kasus narkoba John Peter Siahaan. Usai pembacaan vonis, keluarga terdakwa menyikapinya dengan rasa kecewa atas keadilan hukum di negeri ini dan membacakan surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo sebagai wujud permohonannya agar terdakwa dibebaskan dari apa yang disangkakan terhadapnya. Pasalnya kasus ini berawal dari penangkapan terdakwa yang diduga dijebak oleh polisi terkait kepemilikan sabu-sabu dan terdakwa dipaksa mengakuinya atas kepemilikan narkoba tersebut. Sempat menjalani persidangan sebanyak 24 kali, akhirnya Pengadilan Negeri Kabupaten Rokan Hilir Riau menjatuhkan vonis hukuman selama 6 tahun penjara terhadap terdakwa John Peter Siahaan. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Rokan Hilir Riau yang digelar secara virtual tersebut, Ketua Majelis Hakim Erif Erlangga menjatuhkan vonis 6 tahun penjara kepada terdakwa dan lebih ringan dari jaksa penuntut umum yakni 11 tahun. Dan juga langsung dapat menerima putusan tempat tinggal Dusun Balai Jaya, RT 14 RW 004 Kelurahan Balai Jaya, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir. Penetapan majelis hakim tentang penetapan hari sidang, berkas perkara dan surat lain yang bersangkutan. Terkait putusan tersebut, kuasa hukum terdakwa Hendrik Siregar menyatakan banding karena dari fakta persidangan banyak terdapat kejanggalan. Sementara itu, keluarga terdakwa juga mengaku kecewa atas vonis tersebut. Bentuk kekecewaannya disampaikan adik terdakwa dengan membacakan surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo. Dirampas untuk negara. Namun bahkan biar perkara pada terdakwa sejumlah kejaksaan negeri Rokan Hilir dan terdakwa dengan didampingi penasihat hukumnya. Dua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah. Sementara di tempat terpisah, Kapolres Rokan Hilir Riau AKBP Nur Hadi Ismanto mengakui bahwa apa yang dilakukan polisi dalam penangkapan terdakwa semuanya sudah sesuai proses hukum. Pihak kuasa hukum terdakwa menyatakan sikap mengajukan banding karena merasa keadilan tidak berpihak kepada terdakwa dan semua fakta di persidangan banyak terjadi kejanggalan dan berbeda dengan berita acara yang dibuat oleh penyidik kepolisian. Ya, tadi kita sudah mendengarkan putusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa John Peter Siahaan. Satu, yang pertama saya sebagai PH menyampaikan satu adalah tidak benar putusan yang menyatakan terdakwa John Peter menyesali perbuatannya karena dia dari awal tidak pernah melakukan tindak pidana narkotika. Itu satu ya, tidak ada satupun pernyataan John Peter dia menyesali perbuatannya. Terkait juga dengan ini alat bukti ya, bagaimanapun juga kita ini menghormatilah putusan daripada yang dibacakan majelis hakim, tetapi kita melihat banyak sekali fakta hukum dan juga kualitas daripada saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum itu tidak sesuai dengan KUHP. Untuk itu kita dari penasihat hukum John Peter Siahaan akan menyatakan banding. Saat itu kita sudah menyatakan dan juga menyampaikan surat bahwasanya kita meminta penundaan sidang. Memutarkan itu di persidangan dengan berbagai alasan yang kita tidak ketahui. Ada memiliki dan tersangkut dengan tindak pidana, tidak mengetahui Rokan Hilir. Pada saat penangkapan si John Peter, polisi tersebut menanyakan langsung kamar 116 Pak Teh. Benar, sesuai dengan keterangan Wahyudi. Persidangan ada terungkap diterangkan sama saksi Wahyudi. artinya diterangkan tidak salah oleh pihak kepolisian. Namun hakim tidak mengabulkannya hingga saat ini. Di mana saya di sini akan membacakan dengan hormat dan dengan sesungguh-sungguhnya yang disampaikan atau yang dituliskan oleh abang saya John Peter Siahaan mengajukan surat terbuka di mana saya John Peter Siahaan memohon kepada Bapak Joko Widodo, Bapak Presiden Republik Indonesia, memohon kepada Bapak Luhut Binsar Panjaitan, memohon kepada yang terhormat Ibu Puan Maharani, dan juga kepada Bapak Herman Heri, Ketua Komisi 3 DPR RI, perihal saya dituduh atau dijebak dan dibuat sebagai pemilik
atau pengedar narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 19 paket dan disangkakan dengan pasal 114 ayat 1 Jo, pasal 112 ayat 2. Namun, sabu-sabu atau barang haram tersebut bukanlah milik John Peter. Terkait dengan adanya vonis atas nama tersangka akun terdakwa John Peter Siahaan yang barusan divonis selama 6 tahun, kemudian denda 1 miliar atau subsidi 3 bulan, menandakan bahwa proses yang dilaksanakan oleh kepolisian, baik itu penangkapan, penahanan maupun penyidikan, itu sudah sesuai dengan prosedur. Apalagi dari tersangka sebelum sidang pengadilan sudah melaksanakan upaya hukum, melaksanakan pra-peradilan, dan kita menangkan, dan akhirnya kasus tersebut bergulir di pengadilan dan disampaikan vonis dengan vonis 6 tahun, denda 1 miliar, subsidi 3 bulan kurungan. Berarti kan hakim percaya, penuntut umum juga percaya terhadap kegiatan pidana kita, sehingga hakim merasa yakin bahwa pelaku bersalah sesuai dengan dakwaan atau tuntutan dari jaksa penuntut umum, sehingga divonis 6 tahun. Itu menandakan bahwa proses kita dari penangkapan sampai dengan penyidikan sudah sesuai dengan prosedur. Dari Rokan Hilir Riau, Tim Liputan BNews TV melaporkan. BNews TV.